Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini membantu kita untuk terus setia kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang di dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, lalu kebaskan debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Markus pada hari ini kembali kita mendengar bahwa Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus ke-12 murid dan mengutus mereka pergi itu berdua-dua. Pertanyaannya, kenapa berdua-dua? Kenapa bukan sendiri? Karena kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk bisa berbagi rasa, bisa mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam satu komunitas yang bisa saling meneguhkan satu sama lain. Ketika ada satu sakit, satu bisa menolong. Ketika satu punya persoalan, yang satu bisa mensupport, memberi semangat. Maka Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua. Ketika mereka pergi berdua-dua, kekuatan mereka semakin kuat daripada mereka hanya seorang diri. Anda juga diutus dalam komunitas keluargamu, agar Anda bisa berbagi kasih, agar Anda bisa mendengarkan dan didengarkan oleh orang lain. Suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami, anak-anak mendengarkan orang tua. Suami istri saling mendukung, saling support. Anak-anak juga demikian terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak. Kita hidup dalam satu komunitas. Kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk saling menolong satu sama lain, maka kita tidak berjalan seorang diri. Kemudian Yesus memberikan mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Yesus memberi Anda dan saya kuasa seperti para rasul. Kuasa untuk bisa membawa orang lain kepada sukacita. Kuasa untuk membawa orang lain kepada kebahagiaan dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kuasa untuk mendoakan orang agar mereka tidak berputus asa. Tapi dengan kekuatan doamu, mereka mampu diteguhkan imannya. Kita semua diberi kuasa oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita harus menyadari bahwa ada kuasa yang besar dalam diri kita, yang berasal dari Tuhan sendiri. Kita juga diajak untuk tidak membawa banyak hal. Jangan sampai dalam tugas perutusan kita dibebani dengan hal-hal yang tidak penting. Kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, ketakutan yang berlebihan. Kita diajak untuk jangan membawa semua itu. Tinggalkan semua itu, agar kuasa Roh Kudus berkarya dalam dirimu untuk terus mewartakan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Meninggalkan hal-hal itu tidak mudah. Tapi semakin kita bertahan pada hal-hal negatif, hidup kita tidak bahagia. Kita juga mampu meninggalkan keinginan kita sendiri, agar kita menomorsatukan keinginan Tuhan, yaitu melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Kemudian Yesus berpesan lagi, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Panggilan dan perutusan kita adalah mewartakan, membawa orang lain kepada pertobatan. Sebelum kita membawa orang pada pertobatan, kita harus melakukan pertobatan dalam diri kita sendiri. Pertobatan yang kita lakukan membuat karya Tuhan menguasai hidup kita. Ingat, pertobatan itu kita membuang sampah yang tidak berguna. Lalu kita menerima rahmat secara gratis yang berasal dari Tuhan. Itu pertobatan. Dan pertobatan itu memampukan kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dalam kehidupan kita. Kita belajar Bapak Ibu, bahwa makna pertobatan itu kita kembali dirangkul oleh Bapa. Bapa menghendaki agar kita melakukan kehendaknya, agar kita memperoleh keselamatan dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus berkata, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan dan mengoles banyak orang dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kita diberi kuasa Bapak Ibu. Kuasa untuk mendoakan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Kuasa untuk meneguhkan orang-orang yang sedang berputus asa. Kuasa untuk memaafkan orang lain dan dimaafkan oleh orang lain. Agar semakin banyak orang memuliakan Bapa kita yang ada dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Anda dipanggil, saya juga dipanggil. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan karena Tuhan mencintai Anda dan saya. Maka kepercayaan yang diberikan Tuhan ini harus kita syukuri dengan hati yang penuh dengan sukacita. Lalu kita mau melaksanakan tugas perutusan kita masing-masing, panggilan hidup kita masing-masing penuh dengan sukacita itu sendiri. Harus ada rasa syukur. Jangan sampai perutusan itu menjadi beban bagi hidup kita. Kita juga berjuang tadi sekali lagi, jangan sampai membawa beban-beban yang tidak penting. Kita harus meninggalkan beban-beban itu supaya kita bebas untuk mewartakan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak usah takut Bapak Ibu. Mungkin kita akan ditolak, kita akan dibenci, tapi teruslah berbuat baik. Yesus berpesan, kalau kamu tidak terima, keluarlah dari situ. Kalau Anda dibenci, keluar dari rasa kebencian. Jangan marah, jangan iri hati, jangan dendam. Keluar dari persoalan itu, keluar dari perasaan itu, agar sabda Tuhan tetap menguasai hati dan pikiran kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, siapapun Anda, siapapun saya, kita semua dipanggil, diutus, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Kepercayaan itu sekali lagi kita syukuri karena Tuhan adalah setia. Dan Dia memanggil kita untuk juga setia kepadanya. Dia telah memberi kita cuma-cuma. Maka mari kita berikan segala hidup kita dengan cuma-cuma untuk memuliakan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita semua dipanggil. Maka kita harus bersyukur atas rahmat panggilan Tuhan dalam cara hidup kita masing-masing. Dan dalam panggilan itu, Dia tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Mungkin Anda sedang bergumul karena sakit penyakit, persoalan keluarga, tapi percaya Dia Allah yang tidak akan pernah melupakan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas rahmat panggilan dalam tugas perutusan kami masing-masing. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, agar kami tidak takut mewartakan kerajaan-Mu. Bantulah orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang sedang bergumul karena persoalan banyak dalam hidup mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu. Kami juga berdoa bagi tim medis, para perawat, para dokter yang sedang bekerja untuk membantu para pasien karena pandemi COVID-19. Kau berikan mereka rahmat kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.